Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Theo Sidik Rizkullah dari AS19B ingin mempresentasikan terkait dari ini ya, ada soal akuntansi dan di sini eh, itu diminta untuk membuat COA atau chart of account, jurnal, neraca lajur, buku besar, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada neraca saldo dari Amanah Motor. Itu untuk periode dari 31 Desember 2020. Nah, di sini ada beberapa informasi umum lainnya terkait dari Amanah Motor ini sendiri. Itu bahwa kalau Amanah Motor ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa reparasi kendaraan sepeda motor yang berkedudukan di Bandung. Perusahaan beroperasi mulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Terus untuk kebijakan akuntansinya sendiri, Amanah Motor mengambil kebijakan akuntansi sebagai berikut. Untuk yang pertama, secara umum, itu adalah sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Yang kedua, periode akuntansi tahunannya itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dibagi dalam 12 periode bulan. Terus selanjutnya ada setiap akhir bulan juga disusun neraca saldonya. Terus juga dipergunakan untuk jurnal umum untuk mencatat transaksi dan mata uang menggunakan rupiah. Nah, di sini pertama mungkin kita akan ngebuat dari ininya dulu ya, dari chart of akunnya sendiri. Jadi kalau untuk COA sendiri itu ada pertama kita buat dulu ininya kopnya. Itu ada laporan keuangan Amanah Motor, itu di sini untuk COA kan laporannya itu. Terus habis itu di sini ada periodenya. Ya, sebelumnya. Jadi pertama itu di sini tuh kalau di COA itu ada kode akun, terus ada nama akun, habis itu ada posisi akun, saldo normal, di saldo awal debit, itu juga ada saldo awal kredit. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan karena di sini sudah ada kode akunnya juga ya sesuai dengan di informasi awalnya. Di sini ada nomor akun, terus juga ada nama akunnya, itu juga ada debit kreditnya juga udah ada di neraca saldo awalnya. Jadi bisa dibilang kita tidak perlu capek-capek, mungkin bahasanya lebih karena udah ada jadinya kita tinggal mengikuti yang sudah ada kode akunnya, juga nama akunnya juga disesuaikan dengan kode akun yang ada. Namun jika belum, itu kita buat sesuai dengan standarnya. Itu juga di sini ada dokumen transaksinya. Nah, jadi untuk membuat jurnal umum, tentunya kita membutuhkan yang namanya transaksi yang ada gitu. Nah, untuk transaksinya ini sendiri itu ada bulan Januari. Nah, itu ada 20 dokumen tadi yang saya lihat. Nah, di sini juga mungkin karena saya juga sudah mengerjakan untuk terkait jurnal umum sendiri, mungkin kita bisa bahas lagi. Jadi, pertama sama kayak bikin COA awalnya. Pertama kita harus buat ininya dulu, kopnya dulu. Terus habis itu kita bikin ininya, tabelnya. Di sini ada tanggal, nomor referensi jika ada, terus keterangannya, terus kode akun, ada nama akun, debit dan kredit. Nah, pertama untuk ini di sini sendiri kita untuk biar balance ya. Jadi kalau di debitnya itu berapa totalnya, di kreditnya berapa, terus nanti kalau emang ada selisih itu juga bisa kelihatan. Jadi kalau untuk caranya itu pertama kita bikin formulanya dulu. Pertama itu ada sama dengan tusuk total buka kurung ini 9 itu karena di sini saya ngeklik
posisinya ada di nomor 9 itu adalah ini G9 function numbernya. Terus habis itu ada di sini ininya referensinya itu dari ini ya, dari G7 sampai ke bawah sampai G100. Dan begitupun yang kreditnya juga sama, tinggal disesuaikan lagi. Habis itu kalau untuk ini selisihnya sendiri itu pertama sama dengan G6 dikurangi dengan H6 karena debit dikurangi kredit. Jadinya biar kita tahu selisihnya itu berapa. Terus lanjut untuk kita ini ya supaya lebih mudah ya di kode, biar lebih mudah juga. Di sini ada fungsinya juga. Nah, untuk nama akunnya, pertama kita pakai if error. Jadi sama dengan if error buka kurung, terus juga tulis lagi if, terus buka kurung lagi or di sini. Jadi logical testnya itu adalah if or gitu. Jadi kalau misalkan jika value-nya itu adalah value if true-nya itu adalah B8, itu kan kalau misalkan kita ngisi tanggal itu sama dengan 0, maka kode akunnya juga sama dengan 0. Jadi ketika misalkan kita tidak ngisi tanggal, maka kode akunnya juga nggak akan muncul. Begitupun sebaliknya. Terus maka 0 jadinya. Terus kita lagi ini lagi, maka kita menggunakan selanjutnya itu adalah value if false-nya itu adalah VLOOKUP buka kurung jika lookup value-nya itu adalah E8, ini kode akun. Karena di sini cowoknya itu saya udah buat namanya itu T akun, jadi bisa dibuat dengan T, pokoknya tidak menggunakan spasi gitu. Karena kan untuk ngebloknya juga supaya lebih mudah gitu untuk dilihat secara ininya. Dan kan T akun ininya, terus habis itu call index number-nya itu kode akun itu ada di mana kalau di COA? Kalau di COA itu ada. Kalau saya ngebuat untuk kode akun itu berada di 2. Tuh, jadi untuk call index number-nya itu sendiri, jadi nama akun, karena kan nama akun nih di sini posisinya nama akun ini kan ada di nomor 2. Jadi nomor 2 gitu, dan disesuaikan dengan kode akun karena E8 gitu kan. Kita ngambilnya dari T akunnya itu sendiri, maka false gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak mengisi tanggal ataupun kode akun, maka akan jadi kosong, dan itu juga ketika ngisi kode akun pun juga sama. Itu. Jadi bisa dibilang terus juga false, itu juga kita tutup kurung, fungsi ini formal 1, yang if logikalnya pertama, yang kedua, habis itu maka 0, jadi semua nggak akan keisi gitu. Dan ditutup kurung untuk if errornya sendiri gitu. Jadi mungkin kita ini ya, kita coba ya, ini kan kita kosongin lagi nih, kita kosongin. Kalau kita nggak ngisi tanggal, meskipun di sini harusnya kita ini ya, kas kecil. Nah, itu nggak akan keisi di tanggal maupun nama akun. Tapi kalau kita ngisi tanggal di sini, ya, tanggalnya itu tanggal 3 bulan 1 tahun 2021, nah maka akan keluar nih nama akunnya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngisi kode akun ataupun nama akunnya, nih kayak kode akun kita hapus, jadi akan kosong meskipun kita ngisi tanggal. Jadi kode akun juga ngaruh ke tanggal. Kalau tanggal yang nggak diisi, kode akun juga nggak akan
kode akunnya walaupun kode akunnya diisi, tapi tanggal nggak diisi, nama akun nggak akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngisi tanggal, tapi kode akunnya itu kita isi, tapi tanggal nggak diisi, nggak akan keluar nih namanya. Begitupun sebaliknya, tanggalnya diisi, tapi kode akunnya nggak diisi, nama akun nggak akan keluar. Seperti itu. Jadi bisa dibilang, baik lagi ke formula yang kita buat di awal. Seperti itu untuk jurnal. Jadi bisa dibilang kalau kita isi dengan sesuai dengan ininya, kita ngambilnya dari mana? Kita ngambilnya dari sini. Karena kan ngikutin dari dokumen ininya. Bukti pengeluaran kas, di sini ada voucher kas kecil, dan juga masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang ini disesuaikan dengan ininya juga, jurnalnya, dengan dokumen yang ada ataupun eh, bukti-bukti transaksi yang ada. Di sini kan ada pembelian perlengkapan motor, kantor. Jadi di sini ya disesuaikan dengan COA yang ada yang udah kita buat di awal. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.